seberat-berat sholat bagi orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan baca hadis Abu Hurairah juga. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afqalus salati 'alal munafiqin salatul isya. Dari Abu Hurairah bahwa beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik itu salat isya, wa salatul fajr, dan salat fajar atau salat subuh. Walau ya'lamuna ma fihima, seandainya mereka mengetahui apa yang ada di dalam keduanya, yaitu kebaikan-kebaikan di dalam salat subuh dan salat isya tersebut, la atauhuma walau hadwan, maka pasti mereka akan mendatanginya walaupun mereka harus merangkak. Ini hadisnya muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sangat jelas tadi secara makna singkat, tetapi kalau kita sendiri yang membacanya ada tekanan, ada getaran jiwa. Jadi ketika kita membaca seberat-berat sholat bagi orang munafik, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Jadi kalau ada yang tidak sholat isya ke masjid, sholat subuh ke masjid, itu apa Bu? Dalam hadis ini munafik, ya, munafik dalam hadis ini. Nah makanya kita supaya terhindar dari sifat ini, ya ke masjid. Jadi kan gampang. Kalau ada orang bilang munafik kamu, kalau kita ke masjid, sholat isya, sholat subuh, insya Allah kita terhindar dari karakter atau tanda-tanda kemunafikan itu. Maka kita ajarlah, ya, saudara-saudara kita, keluarga kita, masyarakat kita, tetangga kita, untuk memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kalau kita sudah hadir ke masjid, banyak keutamaan-keutamaan yang kita akan dapatkan. Banyak kebaikan-kebaikan yang akan kita dapatkan. Kalau kita sholat di rumah, boleh. Tetapi kalau kita ke masjid, maka akan banyak kebaikan yang kita dapatkan. Sholat di rumah satu kebaikan, sholat berjamaah ada 25 atau 27 kebaikan. Belum lagi seperti ini, bahwasanya terhindar dari sifat orang munafik. Imam Ibnul Amir As-San'ani menjelaskan di dalam hadis ini, kata beliau, fihi anna as-salata kulluha alaihim thaqilah, fa innahum alladziina idza qamu ila sholati qamu kusala. Kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, sebenarnya bagi orang munafik itu setiap sholat itu berat. Dan mereka lah yang disebutkan di dalam surah An-Nisa, alladziina idza qamu ila sholati qamu kusala yura'unan nas. Jadi orang-orang munafik itu kalau dia sholat itu berat dan malas-malasan dan ingin dilihat orang. Jadi kalau tidak ada orang lihat, tidak sholat ya. Kalau kita mungkin anak-anak, ada apa, ada ibunya, ada gurunya, sholat ya. Enggak ada, istirahat ya. Tapi anak-anak, kalau ada yang macam itu, kata Bu Mes, sama dengan anak-anak. Jadi kalau ada suami, ada istrinya, berangkat dia ke masjid. Itu anak-anak namanya.
Tidak ada ya, insya Allah. Biasanya kalau orang rajin ke masjid, istrinya rajin ke masjid, nah gitu ya, insya Allah, dan teranglah rumah tangga itu. Baik. Walakinnal athqal, kata beliau, alaihim salatul isya. Tapi ada yang lebih berat. Di salat zuhur itu berat bagi orang munafik. Salat asar itu berat. Salat maghrib itu berat. Tetapi yang paling berat itu dua salat ini, salat subuh dan salat isya. Kenapa? Disebutkan kata beliau li'annaha fi waqtir raha was sukun. Karena waktu salat isya itu waktunya istirahat. Ya Pak ya. Sambil ngopi di kedai gitu ya. Azan abialah panjang waktunya. Mau istirahat enaknya. Setelah kita satu hari bekerja dari pagi sampai sore, gitu kan? Wa salatul fajri li'annaha waqtin naum, li'annaha fi waqtin naum, karena waktu salat subuh itu waktu tidur. Ya enak, Pak. Ustaz pun merasakan tidur itu enak. Ya. Jadi orang yang tidur di waktu subuh tuh karena merasakan nikmat. Jadi panggilan azan itu kata yang azan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Dibaliknya an-naum gitu ya. Khairum minas shalah gitu. Tidur lebih baik daripada salat. Dengar dia azan Pak, dengar. Tapi kenikmatan tidur itu lebih nikmat dibanding dia ya bangun gitu ya, apalagi dia bayangkan dingin dan seterusnya. Kemudian walaysa lahum da'in diniyun wala tasdiqun bi ajrihima hatta yab'athahum ala ityanihima wa yukhaffifa 'alaihimul ityan bihima. Jadi kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, dan bagi orang munafik itu ya, tidak ada panggilan keagamaan itu. Artinya dari segi pahala mereka tidak percaya, makanya berat mereka untuk mendatanginya. Sehingga untuk meringankan kaki mereka datang itu berat, karena nggak ada kata mereka apa ini, gitu ya. Panggilan agamanya, artinya motivasi agama mereka untuk melakukan itu tidak ada. Wali'annahuma fi zulmatil lail, dan dalam keadaan gelap. Wada'iya riya alladhi li ajlihi yusalluna muntafin. Dan untuk riya itu kalau waktu isya agak berkurang, Bu. Ya, kalau kita sholat zuhur nampak orang kita ke masjid. Si fulan ke masjid. Tapi kalau sholat isya enggak nampak. Karena gelap. Li ajli yusalluna muntafin li adami musyahadati man yurahunahu minan nas. Jadi kata Imam Ibnu Amir As-San'ani, karena waktu malam dan orang munafik itu kalau dia melakukan ibadah itu ingin dilihat. Nah, waktu subuh dan waktu isya ini gelap sehingga tidak kelihatan sama orang. Jadi motivasi mereka beribadah itu sebagaimana disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an yang kita baca tadi, idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka malas, yuraunan nas, dan ingin dilihat oleh manusia. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kalaupun ada di antara kita yang biasa ke masjid, kalau tidak ke masjid malu sama fulan. Nah, coba kita rubah nih niat, karena kita ke masjid bukan karena si fulan, bukan karena pengurus masjid, bukan karena takut tidak dapat jatah kurban, bukan takut tidak disolat jenazahkan atau tidak dilakukan fardu kifayahnya, tidak begitu. Kita sholat ke masjid motivasinya adalah karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.
Atau mungkin kadang-kadang orang juga kenapa ke masjid? Malu, rumah di samping masjid. Bukan karena kita malu, karena memang kewajiban kita. Seharusnya kita meramaikan masjid. Hati kita harusnya terpanggil ketika Allah memanggil kita untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berikutnya kata Imam Ibnu Al-San'ani, walau ya'lamuna ma fihima, kalau mereka tahu dalam melakukannya itu gitu ya, ada balasan-balasan yang luar biasa, la atauhuma, maka mereka pasti akan datang ke masjid itu walau habwan. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama, habwan itu maswan habwan, ay ka habwis sabi ala yadayhi wa rukbatayhi, seperti anak-anak yang berjalan pakai lutut dan pakai kedua tangannya. Itu habwan, merangkak kalau bahasa kita, ya kan? Lihat anak-anak baru bisa berjalan, dia gunakan kedua tangannya, kedua lututnya. Begitulah gambarannya kalau kita tahu pahala di dalam sholat subuh, di dalam sholat isya berjamaah. Apalagi ada hadis bahwasanya barang siapa yang sholat isya berjamaah sebagaikan orang yang sholat setengah malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah bagaikan sholat semalam penuh. Itu kan pahala, motivasi. Cuman orang-orang munafik tidak termotivasi dengan hal-hal seperti ini. Kemudian makna habwan itu huwa zahfu ala rukab. Jadi merangkak menggunakan atau berjalan pakai lutut, tidak lagi pakai kaki. Ingin kita gambarkan kalau ingin cepat gitu ya, seharusnya mereka mendatangi. Waqila alal is, dan juga ada yang mengatakan mereka lari tapi menggunakan, mohon maaf, pantat is gitu ya. Jadi ngesot. Kalau mereka tahu, jangankan jalan ibaratnya gitu ya, pakai kaki yang normal, menggunakan lutut saja atau menggunakan pinggul atau pantat ini, mereka siap untuk mendatanginya. Dengan cara ngesot pun siap mendatangi ke masjid itu. Ini kata Rasulullah SAW. Kalau mereka tahu keutamaan di dalam sholat subuh dan sholat isya itu. Nah, maka Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita harusnya perhatikan hal-hal seperti ini. Kemudian yang kedua, dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama, bahwasanya sholat-sholat yang berat itu, yang paling berat bagi munafik itu sholat isya dan subuh. Walaupun sholat yang lain pun berat bagi mereka. Kemudian yang kedua, hasun balighun 'alal ityani ilaihima. Wa annal mu'min idza 'alima ma fihima ata ilaihima. Yang kedua Bapak dan Ibu, setelah kita tahu ini tuh salat-salat yang berat bagi orang munafik, bukan hanya sampai di situ. Di sini ada motivasi untuk kita sebagai orang yang beriman untuk meninggalkan apa yang digambarkan oleh Rasulullah ini. Jangan sampai kita malas juga ke masjid. Udah tahu hadisnya, kemudian kita juga amalkan hadis dan mengamalkan hadis. Kita amalkan hadis itu bukan kita tidak ke masjid, tetapi justru kita ke masjid. Maka hadis ini ada hasun balighun, yaitu ajakan yang sangat untuk kita ke masjid, mendatangi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala ayyi halin fa innahu ma hala bainal munafiq wa bain hadzal ityan illa adam tasdiqihi bima fihima. Sebenarnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, digambarkan dalam hadis ini yang menghalangi orang-orang munafik itu tidak mau ke masjid itu karena tidak ada motivasi aja gitu ya. Enggak apa yang akan mereka dapatkan untuk ketika mereka ke masjid. Nah, kita tidak boleh begitu. Hebatnya orang beriman itu tahu kita akan dikasih atau tidak, ada balasan atau tidak, harus kita lakukan karena itu perintah. Itu hebatnya orang beriman. Kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita beriman. Nah, itulah orang beriman. Kita tidak pernah, bahkan mungkin belum pernah tahu kita seperti apa nanti gambaran di akhirat itu. Walaupun
ada di dalam ayat-ayat, di dalam hadis disampaikan oleh guru-guru kita, oleh ustaz kita. Hari kiamat itu begini. Tapi hakikatnya kita belum tahu. Tapi kita percaya. Nah, orang-orang munafik, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir misalnya, mereka tidak percaya itu. Maka mereka minta, datangkan mukjizat, datangkan ini supaya kami bisa percaya. Nah, berbeda dengan orang beriman. Nah, salah satu motivasi kita berjamaah ke masjid itu adalah karena kita mengimani. Kata Rasulullah, "Lau ya'lamuna fihima." Ya, kalau mereka mengetahui ada kebaikan yang sangat luar biasa di dalam keduanya, la atauhuma walau habwan. Pasti mereka akan mendatangi walaupun mereka harus dengan merangkak atau dengan ngesot dan sebagainya. Nah, ini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kalau kita yang hadir di sini sudah terhindar dari tanda-tanda kemunafikan ini, dan mudah-mudahan kita berharap kepada Allah kita diistiqomahkan, karena kita tidak boleh juga sombong, tidak boleh juga merasa ambon dak tuh. Tidak boleh begitu. Tetapi kita berharap kepada Allah, Allah istiqomahkan kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam ketaatan atau dalam keadaan selalu mendekatkan diri kepada Allah, khususnya berjamaah ke masjid gitu ya. Dan kita ajak saudara-saudara kita, keluarga kita yang belum ke masjid atau yang belum memakmurkan masjid untuk sama-sama hadir ke masjid. Mudah-mudahan apa yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis ini terhindar daripada diri kita, keluarga kita. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah hadis tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Jadi kemarin sudah kita sampaikan pahalanya sekian. Kemudian di antara keutamaan juga terhindar dari sifat-sifat orang munafik. Jadi kalau kita malas ke masjid, coba ingat. Nah, ini hadis ini, mudah-mudahan termotivasi lagi kita untuk ke masjid. Demikianlah Bapak dan Ibu untuk hari ini. Kita tutup Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu